Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat ringkasan dari kegiatan pekerti di materi yang sesi pertama, yaitu mengenai strategi dan motivasi belajar. Adapun pokok bahasan yang dibahas dalam pematerian yang pertama ialah mengenai strategi pembelajaran di perguruan tinggi, kemudian motivasi belajar di perguruan tinggi, yang ketiga adalah tuntutan belajar di perguruan tinggi. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran itu merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu apa sih pentingnya strategi pembelajaran? Yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga menarik minat belajar peserta didik. Yang keempat memotivasi, mendorong dan menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta didik. Itu adalah pentingnya strategi pembelajaran. Adapun macam-macamnya ialah yang pertama strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran ekspositoris, strategi pembelajaran berbasis masalah, yang keempat ada strategi pembelajaran kooperatif, dan yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Kemudian ada 3 ranah belajar mahasiswa menurut Bloom dan Kurzweil. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua psikomotor, dan yang ketiga adalah afektif, di mana masing-masing ketiga ranah belajar ini memiliki beberapa tingkatan, di mana kognitif memiliki 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian psikomotor itu memiliki 5 tingkatan dan afektif memiliki 5 tingkatan juga. Yang selanjutnya ialah pokok bahasan mengenai motivasi belajar. Adapun motivasi belajar di perguruan tinggi, motivasi ini berarti kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Kemudian apa sih fungsi motivasi dalam belajar? Fungsi motivasi dalam belajar yang pertama adalah sebagai pendorong untuk membuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua adalah penentu arah pembuatan ke arah tujuan yang penentu arah perbuatan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga menyeleksi perbuatan. Yang keempat adalah pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Adapun cara menumbuhkan motivasi belajar itu seperti apa sih? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah memberi angka, yang kedua memberi hadiah, kemudian mengadakan kompetisi atau perlombaan, kemudian yang keempat adalah ego involvement, dan kelima adalah pemberian ujian. Lalu pokok bahasan yang ketiga ialah mengenai tuntutan belajar di perguruan tinggi. Adapun tuntutan belajar di perguruan tinggi itu seperti apa sih? Ada 3 kegiatan utama di perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengabdian, dan juga penelitian. Yang pertama, menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif. Yang kedua adalah menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Yang ketiga adalah menuntut karakter individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Lalu bagaimana sih kiat sukses dalam belajar? Sukses dalam belajar itu akan tercapai bila tujuannya pun tercapai. Yang pertama melalui learning to do, kedua adalah learning to be, yang ketiga adalah learning to know, dan yang keempat adalah learning to live together. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ringkasan pada materi yang sesi pertama mengenai strategi dan motivasi belajar. Semoga bermanfaat.